Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas 2, yaitu kasus pencemaran udara oleh transportasi. Dengan mengangkat studi kasus mengenai identifikasi tingkat pencemaran udara akibat aktivitas transportasi di Kota Kupang. Dengan anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Hesti Anggia Pratiwi, Farhan Hanif, Alifkia Zawatil Anissa, Irsyad Aslam, Fitria Kuratu Ayuni, dan Miftahul Salami. Sementara itu, mengenai outline pembahasan pada presentasi kali ini adalah mengenai identifikasi kasus dan tindakan pengendaliannya. Yang pertama mengenai identifikasi masalah, di mana pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang menyebabkan peningkatan volume lalu lintas yang berdampak pada peningkatan laju emisi gas buang, khususnya karbon monoksida, nitrit oksida, dan asap atau smog. Sepeda motor dan kendaraan bermesin diesel merupakan jenis kendaraan dominan yang menyumbang dampak signifikan terhadap kadar polutan di udara. Selain itu, terdapat sejumlah besar kendaraan dengan usia mesin di atas 10 tahun yang menyebabkan laju pencemaran udara berupa asap atau smog semakin meningkat. Hasil survei pada tahun 2014 menunjukkan volume lalu lintas puncak terjadi di sore hari dengan total kendaraan bermesin diesel adalah sekitar 11,1%, sehingga jumlah kendaraan berbahan bakar bensin adalah sekitar 4.537 kendaraan per jam atau setara dengan 13.473 kendaraan per 3 jam. Di mana pada survei ini juga menyimpulkan bahwa produksi polutan berbanding lurus terhadap pertambahan jumlah kendaraan atau volume lalu lintas. Baiklah, saya Farhan Hanifi, BP 171094205 akan menunjukkan presentasi tentang identifikasi masalah. Berikut ini dijabarkan prediksi kadar polutan pada tahun 2014 hingga 10 tahun ke depan. Yang mana dapat kita lihat tabel 2 yaitu prediksi kadar polutan, yang mana isi tabelnya itu tahun, volume dalam per jam, volume dalam per 3 jam, volume kendaraan non diesel, dan berikutnya itu ada kadar-kadar polutan yang diuji, yaitu ada karbon monoksida, nitrit oksida, asap, dan timah. Dapat dilihat pada tabel berapa konsentrasi dari polutan tersebut. Dan pada bagian kanan dapat kita lihat grafik kadar polutan per tahunnya hingga tahun 2024. Baiklah, selanjutnya itu hasil survei yang dapat kita simpulkan dari tabel tadi. Kadar karbon monoksida pada kondisi existing 2014 sebesar 122,384 ppm dan diprediksi hingga 10 tahun mendatang akan mencapai 314,864 ppm. Hal ini berarti sudah melampaui standar baku mutu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang baku mutu udara ambien yang disyaratkan, yaitu 30.000 mikrogram per nanometer kubik per jamnya. Terhisapnya CO ke dalam paru-paru berdampak pada beredarnya CO tersebut dalam darah sehingga menghalangi masuknya oksigen. Terhirupnya CO dalam konsentrasi 30 ppm selama 8 jam per hari dapat berdampak pada gangguan kesehatan. Pusing, sesak napas, pucat, dan mual merupakan gejalanya. Paparan dalam jangka panjang diyakini menjadi pemicu mudahnya seseorang terkena serangan jantung. Selain itu, reaksi karboksi hemoglobin juga berdampak pada menurunnya fungsi sistem kontrol syaraf. Baiklah, selanjutnya saya Alifkia Zawatil Anissa akan melanjutkan mengenai identifikasi masalah. Dari hasil survei berikutnya, didapatkan polutan yang dihasilkan berupa kadar timah atau Pb. Pada kondisi existing 2014, didapatkan kadar Pb sebesar 3,277 mikrogram per nanometer kubik per 3 jam. Angka ini sudah berada jauh di atas standar baku mutu yang disyaratkan, yaitu sebesar 2 mikrogram per nanometer kubik per 24 jam. Konsentrasi polutan Pb ini berpotensi meningkatkan risiko gangguan fungsi syaraf seperti kanker, terlebih pada anak-anak. Polutan berikutnya yaitu kadar nitrit oksida atau NOx. Pada kondisi existing 2014 didapatkan kadar NOx sebesar 883,729 mikrogram per nanometer kubik per jam.
Angka ini sudah berada jauh di atas standar baku mutu yang disyaratkan, yaitu sebesar 400 mikrogram per nanometer kubik per jam. Paparan polutan ini dalam jangka panjang dapat memicu gangguan pernapasan. Situasi ini diprediksi akan meningkatkan risiko gangguan ISPA pada pengguna jalan dan masyarakat di sepanjang koridor ramai lalu lintas. Hasil survei berikutnya didapatkan polutan berupa asap atau smog. Asap atau smog adalah sejenis partikulat yang bersumber dari karbon yang berdiameter kurang dari 0,1 mikron. Asap ini terbentuk akibat pembakaran hidrat karbon yang kurang sempurna. Hal ini disebabkan adanya kendaraan dengan usia mesin di atas 10 tahun. Dampaknya terhadap kesehatan manusia biasanya diasosiasikan dengan gangguan iritasi membran mukosa saluran pernapasan dan memicu bronkitis konstriksi dan merusak selaput lendir pada saluran pernapasan, sehingga memudahkan masuknya kuman ke dalam tubuh. Nama saya Irsat Aslam akan menjelaskan mengenai tindakan pengendalian. Strategi yang diperlukan untuk pengolahannya adalah melalui pencanangan program Environmental Sustainable Transport atau EST sebagai kerangka kebijakan makro yang kiranya sudah harus mulai diimplementasikan secara berkelanjutan. Strategi dasar yang dipakai dalam upaya pengolahan dampak polutan secara berkelanjutan dimaksud adalah melalui ada tiga cara, yaitu yang pertama pengendalian pada sumber pencemar, pengendalian pada penerima polutan atau resipien, dan yang ketiga pengendalian kualitas lingkungan di lokasi tercemar. Saya, Fitria Kuratu Ayuni Khan, akan memaparkan terkait tindakan pengendalian pada kasus pencemaran udara oleh transportasi. Yang pertama, ada teknik pengendalian polutan pada sumber pencemar. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, pengurangan dan atau pembatasan volume lalu lintas. Berikutnya, dengan pemeriksaan dan atau pemeliharaan kendaraan melalui pengontrolan emisi gas dan partikel dari knalpot kendaraan bermotor sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian dengan pembatasan operasi kendaraan bermesin tua dan pembatasan penggunaan kendaraan dengan menerapkan kebijakan ganjil genap untuk mengurangi volume kendaraan di lalu lintas. Yang kedua, tindakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan teknik pengendalian polutan pada penerima cemaran. Kelompok masyarakat yang secara rutin selalu berinteraksi atau beraktivitas di sepanjang tepi jalan perkotaan, khususnya di ruas jalan dengan volume lalu lintas tinggi, agar membatasi durasi aktivitasnya di saat periode jam puncak, dan penggunaan masker penutup hidung bila harus beraktivitas di sekitar tepi jalan. Baiklah, saya Miftahul Salami akan melanjutkan tindakan pengendalian. Yang ketiga yaitu teknik pengendalian kualitas lingkungan di lokasi tercemar. Waktu tinggal CO dalam atmosfer adalah 4 bulan dan dapat dioksidasi menjadi CO2. Mikroorganisme tanah merupakan bahan yang dapat menghilangkan CO dari udara. CO sebesar 120 ppm dapat dihilangkan dalam waktu 3 jam dengan cara mengontakkannya dengan 2,8 kg tanah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa khusus untuk mengatasi pengaruh CO akibat emisi gas buang kendaraan bermotor, penyediaan taman atau penanaman vegetasi tepi jalan pada lahan tanah terbuka merupakan salah satu teknik efektif untuk menurunkan bahkan menghilangkan pengaruh CO bagi kesehatan pengguna jalan. Selanjutnya yaitu secara kelembagaan. Suatu kebijakan harus didukung oleh kebijakan lainnya atau kebijakan ikutan, sehingga secara kumulatif dampak atau manfaat dari tiap kebijakan dapat saling bersinergi atau saling memperkuat manfaat. Oleh karena itu, pembatasan volume melalui teknik dispersi lokasi aktivitas hendaknya didukung oleh kebijakan penghijauan agar kadar polutan dapat berkurang. Program real yang hendaknya segera dijalankan oleh pemerintah Kota Kupang adalah menyediakan mekanisme implementasi larangan lantainisasi halaman atau pekarangan disertai kewajiban penanaman vegetasi dan penyediaan pekarangan terbuka, sehingga mikroorganisme tanah dapat menyerap kadar CO, lengkap dengan mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.